balik lagi nih sama aku Novi Jaria Fitriani dengan NPM A1C024064. Aku dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Matematika. Hari ini aku mau ngebahas tentang manajemen pembiayaan pendidikan. Tungguin ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke materi manajemen pembiayaan pendidikan. Pertama, pengertian manajemen. Kata manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengurus. Jadi, manajemen adalah mengurus, mengatur, membina, memimpin supaya tujuan suatu usaha tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, pengertian pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah dana yang diberikan kepada sekolah untuk memfasilitasi setiap kegiatan, proses pembelajaran di sekolah, dan berbagai keperluan dalam penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, pengertian manajemen pembiayaan pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah pengelolaan semua bentuk pembiayaan, baik pemasukan dan pengeluaran yang secara langsung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, baik yang dikeluarkan oleh sekolah maupun siswa. Jenis-jenis pembiayaan pendidikan. Selanjutnya, jenis pembiayaan pendidikan. 1. Biaya langsung, yaitu pengeluaran dana secara langsung yang digunakan untuk membiayai proses penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, termasuk biaya yang secara langsung mengarah pada aspek dan proses pendidikan. 2. Biaya tidak langsung, yaitu biaya yang ada pada umumnya tidak secara langsung dapat menunjang proses pendidikan di sekolah. Biaya tidak langsung memiliki beberapa jenis, yaitu 1. Biaya pribadi, yaitu biaya yang dikeluarkan orang tua untuk membiayai kebutuhan sekolah anaknya. Biaya ini meliputi uang sekolah, ongkos untuk sekolah, dan pengeluaran yang dibayar secara pribadi untuk kebutuhan sekolah. 2. Biaya masyarakat, yaitu biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk membiayai keperluan sekolah, termasuk di dalamnya biaya yang dikeluarkan oleh keluarga secara perorangan termasuk biaya pribadi. Selanjutnya, sumber pembiayaan pendidikan. 1. Sumber dana pemerintah. Sumber dana dari pemerintah pusat berasal dari anggaran pendapatan belanja negara atau yang sering disebut APBN, yang digunakan untuk membiayai segala rutinitas kegiatan yang tercantum dalam daftar isi kegiatan TIK, dan juga yang digunakan untuk membiayai pembangunan yang tercantum dalam daftar isian proyek DED. 2. Sumber dana dari masyarakat. Sumber dana dari masyarakat berupa sumbangan yang berhubungan baik dari perorangan maupun dari yayasan atau perusahaan yang ada di dalam maupun di luar negeri yang mempunyai perhatian besar terhadap sektor pengembangan bidang pendidikan. 3. Orang tua atau wali. Pengeluaran yang bersumber dari orang tua biasanya disebut dengan pembayaran infak dan SPP. Pengeluaran keluarga, jenis-jenis pengeluaran orang tua siswa untuk menunjang kegiatan pendidikan yang dipungut oleh sekolah, yaitu 1. Uang pangkal, 2. Biaya sekolah per bulan atau SPP, 3. Biaya kegiatan ekstrakurikuler, dan yang terakhir adalah biaya operasional. Nah, yang selanjutnya, ruang lingkup manajemen pembiayaan pendidikan. 1. Perencanaan merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan pada awal kegiatan dan selama kegiatan administrasi berlangsung. Tanpa adanya perencanaan atau planning, maka pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 2. Pelaksanaan, yaitu mengarahkan, memberikan dorongan dari pemerintah. Pelaksanaan dalam manajemen pembiayaan pendidikan mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan. 3. Evaluasi, yaitu untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan di lembaga pendidikan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen pembiayaan. 1. Transparansi, 2. Akuntabilitas, 3. Efektivitas, 4. Efisiensi. Nah, yang selanjutnya tujuan manajemen pembiayaan. 1. Meningkatkan penggalian sumber-sumber biaya yang ada di lembaga pendidikan. 2. Menciptakan pengendalian yang tepat bagi sumber keuangan organisasi pendidikan. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan lembaga pendidikan.
4. Melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan lembaga pendidikan. 5. Meminimalisir penyalahgunaan anggaran dan lembaga pendidikan. 5. Meningkatkan partisipasi stakeholders pendidikan. Selanjutnya, fungsi manajemen pembiayaan pendidikan. 1. Perencanaan keuangan dengan cara membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lain untuk periode tertentu. 2. Penganggaran keuangan dengan cara membuat perencanaan keuangan dan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. 3. Penyimpanan keuangan. Mencari sumber dana yang ada untuk pengoperasional kegiatan lembaga pendidikan. 4. Penyimpanan keuangan berupa mengumpulkan dana lembaga pendidikan, kemudian menyimpan dan mengamankan dana tersebut. Dan yang terakhir, 5. Pemeriksaan keuangan dengan cara melakukan sudut internal atau keuangan lembaga pendidikan agar tidak terjadi penyimpangan. 6. Pelaporan keuangan, penyediaan informasi tentang kondisi keuangan lembaga pendidikan sekaligus sebagai bahan evaluasi. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan pengelolaan dana yang baik dan efisiensi sangat penting untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Dengan manajemen yang tepat, sumber daya keuangan dapat dialokasikan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, meningkatkan mutu pembelajaran, serta memperluas akses bagi peserta didik. Sekian pemaparan materi dari saya. Kepada teman-teman, jangan lupa mengisi Google Form yang ada di deskripsi, dan jangan lupa like, comment, and share. Dan sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.